Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang akselerometer dan magnetometer. Seluruhnya sebenarnya ada di smartphone kita ya, di mana smartphone kita memiliki ini ada akselerometer dan magnetometer ya. Sana juga ada luxmeter dan yang lain-lain. Jadi secara umum akselerometer itu dia berfungsi untuk mengukur akselerasi, yaitu percepatan dari benda, di mana akselerometer mengumpulkan data adanya akselerasi. Ya. Nah, ini berikut adalah contoh akselerometer. Ya. Masih terdengar? Ini internetnya soalnya nggak stabil. Masih? Terdengar? Masih terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Aman, Pak, aman. Ya, ini akselerometer. Secara umum akselerometer ini nih, dia prinsipnya adalah ada pegas, ada massa ya, ini adalah massanya. Jadi ada massa, di sini ada massanya, di mana massa ini ketika dia mengalami percepatan, dia akan secara umum, secara prinsip ya, dia akan mempertahankan geraknya. Dalam artinya ketika dia mendapatkan percepatan, maka dia akan mempertahankan geraknya, sehingga seakan-akan dia akan melawan arah geraknya. Misalnya X-nya positif, maka dia akan, misalnya dia geraknya ke atas ya, berarti geraknya ke atas, maka si massa ini akan bergerak ke bawah. Nah, hubungan antara besar pergeseran, ya, besar dari pergeseran si massa ini, ya, besar pergeserannya itu sebanding dengan gayanya. Jadi dia sebenarnya prinsipnya adalah hukum Hooke, F sama dengan minus, tapi ya minus kx, gitu ya, delta x. Itu adalah besar gayanya. Kemudian dibagi oleh massa dari bendanya sendiri, itu akan menjadi gaya, percepatan, maaf. Ya. Percepatan. Jadi A sama dengan F per M. F-nya ini adalah hukum Hooke. Jadi minus K delta X per M, maka delta X ini akan menggambarkan seakan-akan sebanding dengan percepatan dari massa benda, dalam artinya tempat si sensor ini mengalami percepatan ya. Nah, cuma masalahnya adalah kalau hanya ada pegas, jadi dia akan berosilasi. Jadi delta X-nya tidak akan terukur secara tepat. Ya. Tetapi dengan menambahkan peredam, ya, biasanya ini ada pompa piston diisi oleh minyak, ada kondisi tertentu dia akan menjadi peredam dan seakan-akan itu akan menyebabkan si massa akan diam kalau tidak ada gaya lagi yang bekerja pada sistem tersebut, ya. Itu pada tahun 1923 ya. Kemudian mulai dikomersialisasikan pada 1927. Nah, penelitian selanjutnya, karena ini ada kelemahan ya. Ya, kelemahannya salah satunya adalah konversi antara delta X ke
percepatan itu relatif rumit. Kenapa? Karena secara umum dia sifatnya bukan elektrik, ya, bukan elektrik. Jadi dia harus dicatat tersendiri. Nah, orang mulai mengkonversinya menjadi peralatan listrik menggunakan piezoelektrik. Ya, secara prinsip sebenarnya adalah ada beberapa massa, ya, ada massa di sini massa yang ditempelkan ke peralatan piezoelektrik. Ya, apa yang dimaksud dengan piezoelektrik adalah sebuah bahan yang ketika dia mendapatkan tekanan atau tarikan, dia akan mengubahnya menjadi tegangan listrik. Jadi kalau ada sebuah bahan misalnya gitu ya, dia mendapatkan gaya tarik atau gaya tekan, ya, maka dia akan memiliki beda tegangan. Jadi kita ukur tegangannya, maka kita akan mendapatkan berapa besar gaya. Jadi potensial listrik yang dirasakan itu sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, dia ada prinsipnya piezoelektrik. Nah, sekarang masih digunakan sebenarnya prinsip piezoelektrik ini. Pada timbangan-timbangan digital saat ini dia menggunakan piezoelektrik, ya. Contohnya adalah Rochlette salt, garam Rochlette. Ya ini. Jadi, maaf. Kemudian kelemahan piezoelektrik ini adalah dia istilahnya mudah diganggu dengan adanya medan listrik dari luar, ya. Kelemahannya adalah itu. Nah, mulai diubah namanya piezoresistif. Jadi ketika ada tegangan atau gaya yang diberikan, yang berubah bukan tegangan listriknya tetapi hambatannya. Jadi R-nya atau Rho-nya. Ya, hambatan dari listriknya, Rho-nya ini akan berubah. Jadi Rho-nya itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Hambatan listrik. Jadi kalau ditekan, hambatan ini bahannya dia karena ada gaya dari luar, maka dia akan berubah resistivitasnya. Jadi ini lebih presisi seperti itu. Ya. Ada kemudian tahun 61 efek Hall. Ya, efek Hall. Ya. Efek Hall itu adalah adanya medan magnet. Ya, medan magnet yang tetap. Kemudian adanya arus yang tetap. Jadi misalnya ini ada sebuah keping diberi medan magnet B tetap. Tetapi kalau misalnya dan keping ini diberi arus listrik, maka terbentuk tegangan antara ujung-ujung dari si alatnya. Tetapi ketika si keping ini dia mendapatkan percepatan atau bergetar lah ya, bergeser gitu, bergeser karena percepatan, maka medan B yang dirasakan oleh keping ini akan berbeda sehingga tegangan Hall yang dirasakan akibat efek Hall ini akan berbeda juga. Jadi nanti tegangan sebanding dengan gaya yang diberikan atau percepatan. Gitu ya. Ada lagi magnetoresistif. Ini secara umum hampir sama dengan efek Hall, bedanya adalah dia ada jadi sama prinsipnya ya, ketika si benda magnetoresistif ini dia mendapatkan percepatan, maka akan resistansi dari yang terukur akan berbeda. Kemudian kapasitif. Kapasitif itu sebenarnya secara prinsipnya gini. Ketika ada dua keping sejajar, sudah belajar belum dua keping sejajar? Kapasitor, sudah belajar? Di Pisdas 2? Halo? Belum, Pak. Oh, belum?
Itu pertemuan keempat itu. Di praktikum bukan, Pak? Enggak, ada di materi fisika dasar Bu Hasni ada nggak? Kapasitor. Ada Pak, sudah Oh, Pak. ada. Iya, Kirain sudah. praktikum fisika dasar. Astagfirullahaladzim. Kawat lurus sejajar. Ya, nah dia kan kalau misalnya kepingnya itu tetap, tegangannya tetap kan. Jadi misalnya ada lembaran gitu ya, ini kemudian ini muatan positif, ini muatan negatif, dan tegangan itu kan sebanding dengan medan E, medan listrik di antara ini, di antara keping E dikalikan D. D itu adalah jarak antar keping. Nah, anggaplah keping yang positif ini dibuat tetap, sedangkan keping yang satu lagi dia ada istilahnya ada pegasnya. Nah, ketika si keping yang negatif ini ada pegasnya dan mendapatkan percepatan, maka dia akan mendekat atau menjauh. Ketika mendekat dan menjauh, maka tegangan yang dirasakan oleh sistem itu akan berbeda lagi. Jadi kalau mendekat berarti beda tegangannya akan mengecil. Kalau menjauh maka medan beda tegangannya akan besar gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Nah, dengan demikian kita akan bisa membaca percepatannya ya, akselerometer. Nah, apa aplikasi dari akselerometer? Misalnya untuk video game, untuk proteksi misalnya kalau ada hard drive dan mendapatkan percepatan tinggi, maka si atau misalnya laptop kita atau smartphone kita ya, misalnya pada saat dia menjalankan program tiba-tiba jatuh, maka terjadi perubahan gaya gravitasi yang dirasakan. Maka perubahan gaya gravitasi itu akan dirasakan oleh laptop atau smartphone dan langsung mematikan sistemnya sebelum dia jatuh. Itu. Oke. Kemudian stabilitas elektronik. Kemudian untuk kendaraan bermotor ya, atau sensor gempa bumi. Ya. Atau bahkan sekarang akselerometer ini digunakan kalau yang semikonduktor yang di smartphone kita itu presisinya itu sekitar 10⁻⁶ minus 6 Tesla. Nah, kalau untuk aplikasi fisika bumi nanti kebumian itu yang dibutuhkan adalah 10⁻⁹ Tesla. Jadi yang smartphone kita itu 1/1000 kemampuan dari peralatan yang ada di fisika bumi kebutuhannya. Tetapi yang smartphone saja udah cukup untuk mendeteksi anomali permukaan bumi sebenarnya, karena dia presisinya 10⁻⁻ Tesla. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui adakah misalnya bongkahan-bongkahan besi besar atau batuan besar, atau justru ada gua, sebenarnya smartphone mampu untuk mendeteksi keberadaan itu menggunakan perangkatnya. Cuma dia harus disurvei gitu ya, dari satu titik ke titik yang lain untuk dengan yang skala yang sangat banyak gitu. Oke, itu aplikasi kebumian ya. Nah, oke. Nah ini akselerometer berbasis kapasitif. Jadi ini ada dua, ada ini yang keping yang satu, ini keping kedua yang dia vibrasi. Bisa kalau mendapatkan percepatan dia mendekat dan menjauh sehingga bisa terukur berapa percepatan yang dirasakannya. Nah, ini adalah akselerometer, beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Ya, dia bisa mendeteksi sumbu X dan sumbu Y. Berarti 2 dimensi ya, 2. Nah, kalau di smartphone kita dia bisa mendeteksi 3 dimensi ya. Nah, ini akselerometer ya. Kalau sudah punya Pipox kan ya? Sudah, Pak. Nah, silakan Ada, buka Pak. smartphone-nya. Smartphone-nya Pipox gitu ya.
Oh, di Bapak nggak ada ya. Epox. Nah, nanti di sana akan kelihatan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Gitu. Oke. Nah, bentar. Nah, sebelum bentar. Nah, sebelum melanjutkan ke magnetometer, ada pertanyaan nggak tentang akselerometer? Jadi nanti yang terukur sebenarnya adalah pertama nanti satuannya bisa dalam bentuk meter per sekon kuadrat ya. Jadi satuannya bisa dalam meter per sekon kuadrat gitu ya. Atau bisa dalam bentuk konstanta gravitasi. Jadi misalnya kalau di atas permukaan bumi dan diam, dia akan mendapatkan satu gravitasi, yaitu sebesar kalau kita definisikan rata-rata itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat gitu ya, atau satu gravitasi gitu. Tapi kadang kita membulatkannya menjadi 10 meter per sekon kuadrat, padahal aslinya itu adalah 9,8. Tetapi beberapa semikonduktor dia kadang semikonduktor di smartphone gitu ya, dia kadang mengukur 9,4, 9,5, itu tergantung presisian dari perangkatnya. Atau kadang itu karena istilahnya adalah penggunaan yang berlebih, misalnya smartphone kalian sering jatuh gitu ya, maka dia akan dalam artian dia akan turun kualitasnya. Bahkan sebenarnya beberapa kali Bapak menemukan sensor smartphone ini di error gitu. Error karena ketika habis jatuh atau dia penggunaan yang berat. Nah, selain itu juga ada magnetometer. Ini contoh magnetometer yang ada di lab ya. Bapak akan tunjukkan. Jadi ini adalah sensornya. Silakan lihat gambar di foto video Bapak. Ya. Ininya di stop dulu ya, share screen-nya. Oke. Ini alatnya untuk bacanya, ini sensornya. Sensornya kebetulan hanya satu arah. Ya, EMF, electromagnetic field radiation. Electromagnetic field radiation sensor. Jadi biasanya berkaitan dengan radiasi medan listrik, elektromagnetik. Pertama bisa jadi karena radiasi nuklir atau radiasi misalnya listrik atau radiasi magnetik. Ya, kita nyalakan misalnya gini. Ya, kalau kita diamkan dia akan 0. Ya, ya. Oke, Bapak punya magnet di sini. Ini magnetnya. Bapak dekatkan. Ya. Dekatkan. Nempel ya. Karena di dalamnya ada magnet sebenarnya. Kalau dekat banget suara tuh tarik. Di dalamnya itu ada magnet di sini sebenarnya. Ya. Di dalamnya ada magnet dan dia secara prinsip di dalamnya nanti ada nanti bisa akan dijelaskan di dalam slide. Ya. Nah, ini adalah perangkat besarnya dan ditujukan untuk mengukur medan magnet, bisa dari sini, bisa dari sini. Ya. Kalau dekat banget malah rusak, dia nggak akan terlalu presisi. Justru kalau
pada daerah yang cukup gitu ya, dia akan mendeteksi secara tepat. Gitu ya. Oke. Dan kemudian secara prinsip ada dua satuan yang dalam pengukuran medan magnet. Ya, pertama adalah Tesla. Ya, Tesla di sini. Kemudian ada Gauss. Ya, ini sebenarnya sama. Bedanya adalah Gauss itu nama orang, Tesla juga nama orang sebenarnya. Ya, jadi Gauss dan Tesla. Mana satuan yang benar? Dua-duanya benar. Oke. Nah, secara umum magnetometer itu adalah kompas, ya. Ya. Secara umum adalah kompas kalau boleh disebut, cuma kita ingin mengukur seberapa besar medan magnet yang berpengaruh pada kompas tersebut. Ya. Kompas sendiri dia ditemukan oleh orang-orang Cina sebagai bagian dari teknologi pelayaran sebenarnya. Bagaimana teknologi pelayaran itu mampu menciptakan atau untuk menentukan arah. Apa tujuannya? Sebenarnya di dalam teknologi pelayaran mereka menentukan berdasarkan rasi bintang utara ya. Karena kan Cina berada di bagian utara. Tetapi ketika mereka dalam artiannya mulai menjelajah dunia, dan pada beberapa kondisi langit di lautan itu hampir tidak bisa dipastikan cerahnya, apakah akan cerah atau justru dia akan badai salju, badai hujan badai ya. Nah, maka mereka menciptakan perangkat untuk mengukur medan magnet. Ya, pertama menggunakan kompas. Cuma masalahnya adalah kompas itu akan mulai tidak berfungsi ketika perahu-perahu yang mereka buat berasal atau dibuat menggunakan besi. Maka kompas itu akan menunjukkan arah yang tidak tepat kalau misalnya dia menggunakan besi, perahu besi. Ya. Maka orang mulai menggunakan perangkat magnetometer untuk menentukan arah dari mata angin gitu ya, arah utara, selatan dan seterusnya. Ya. Nah, perangkat yang Bapak tunjukkan tadi ya, itu adalah perangkat magnetometer untuk skalar. Ya, kenapa untuk skalar? Karena dia hanya mengukur seberapa besar medan magnet tersebut. Sedangkan untuk menentukan arah, dia tidak bisa menentukan berdasarkan peralatan magnetometer skalar yang Bapak tunjukkan yang ini ya. Gitu ya, ini nih. Bagaimana cara untuk menentukan vektor dari medan listrik, medan magnetnya? Ya, yang diperlukan berarti bukan hanya satu peralatan magnetometer, tetapi berbagai peralatan magnetometer, 3 minimal ya, magnetometer untuk menentukan vektor dari medan magnet tersebut, gitu ya. Yaitu medan magnet terhadap spasialnya, terhadap ruang 3 dimensi. Nah, contoh magnetometer banyak digunakan di geologi atau tentang sains planet ya, terutama perangkat-perangkatnya yang digunakan untuk mengukur geologi bulan, geologi Mars atau di luar planet. Ya, kenapa? Karena peristiwa-peristiwa terjadi, misalnya peristiwa-peristiwa di matahari itu berkaitan juga dengan peristiwa anomali magnet ya, medan elektromagnetik ya, baik secara elektrik maupun secara magnet. Beberapa kejadian misalnya pada tahun 80-an itu pernah terjadi istilahnya adalah ledakan di matahari
Kemudian 8 menit kemudian menghantam bumi, istilahnya tuh medan magnet yang disebarkan oleh matahari tersebut, ya, terbentuk dari lidah api, nyampe ke bumi dan mengganggu medan magnet di bumi, ya, disebutnya EMP gitu ya, electromagnetic power ya. Dia mengganggu sampai bisa menghancurkan istilahnya adalah pembangkit listriknya. Jadi pembangkit listrik di Amerika beberapa tahun 80-an dan beberapa tahun kemarin itu bisa sampai rusak gara-gara ada medan listrik dari medan magnet dan medan listrik elektromagnetik lah ya dari matahari mengganggu peralatan elektronik di bumi gitu. Ya. Kok bisa gitu ya? Karena medan listrik tadi menyebabkan menyebabkan arus balik pada perangkat-perangkat elektronik. Bahkan beberapa bom magnetik bom EMP itu bisa membuat perangkat elektronik kita rusak lagi dan tidak dapat digunakan. Kenapa? Karena medan magnet dan medan listrik tadi menyebabkan adanya short dan kebakar pada peralatan elektronik kita. Ya, makanya kalau misalnya beberapa aplikasi bahkan bisa sampai mematikan peralatan elektronik kita sesaat misalnya. Beberapa peristiwa bom nuklir, mini nuklir gitu ya, itu bisa membuat peralatan nuklir kita tidak bisa digunakan lagi, ya. Makanya beberapa kejadian misalnya peristiwa pemboman di Afghanistan atau Irak gitu ya. Kenapa Saddam Hussein kalah misalnya gitu ya? Karena mereka dimatikan dulu alat elektroniknya, baru setelah itu diserang. Atau misalnya arkeologi atau pengubaran minyak gitu ya, sebelumnya harus disurvei dulu berapa besar medan magnet, kondisi magneto geologinya berdasarkan pengukuran magnetometer atau gravitasi dan seterusnya gitu. Dan ini topik yang terus menarik selain dari seismik gitu ya, bahkan yang lainnya. Jadi nanti kita kalau belajar misalnya di kebumian gitu ya, atau justru juga di material, itu akan menghadapi pengukuran berkaitan dengan magnetometer. Ya, secara umum aplikasinya untuk navigasi, kompas, pencarian mineral, bahkan misalnya minyak bumi juga tetap sekarang eksplorasinya menggunakan magnetometer. Ya, untuk keamanan, ya, untuk misalnya penyimpanan data gitu ya, penyimpanan data kaset yang dulu kita sering gunakan, mungkin sekarang mahasiswa sekarang nggak pernah menggunakan kaset gitu karena sudah ada perangkat yang lain gitu. Tapi dulu kaset itu adalah sebenarnya material magnetik. Ya, terus ujung tip untuk membaca kaset tersebut dia adalah magnetometer gitu. Maka aplikasi magnetometer ini bisa digunakan untuk bahkan hard drive yang sekarang masih juga berkembang itu ujung tipnya itu adalah magnetometer. Ya. Nah, ada beberapa jenis dari magnetometer. Magnetometer berbasis efek Hall gitu ya. Jadi ada keping, dikasih keping logam ini misalnya adalah tembaga atau perak atau emas gitu. Dikasih arus yang tetap. Kemudian medan magnet dari luar itu akan menghasilkan gaya Lorentz pada muatan elektron atau muatan positif, sehingga si elektron atau muatan ini bukan lagi bergerak lurus, karena kan kalau arus kan berarti ke sini, maka elektron berbalik harusnya lurus, tapi karena ada medan magnet sehingga menimbulkan gaya Lorentz, dia akan berbelok. Karena ada berbelok, maka ujung kanan dan kiri dari logam ini dia akan memiliki tegangan disebut sebagai tegangan Hall. Nah, besar tegangan ini sebanding dengan medan magnet dari luar tersebut. Jadi kalau medan magnetnya kecil, maka tegangan Hall-nya kecil. Magnetnya besar, maka tegangan Hall-nya besar. Jadi nanti seakan-akan tegangan Hall yang terbaca
itu akan sebanding dengan medan magnet yang diberikan selama arusnya, ketebalan itu tetap. Jadi arus yang diberikan tetap, kemudian maka efek Hall-nya itu akan berubah seiring dengan medan magnet yang diberikan. Walaupun ini ada keterbatasan ya, medan magnetnya harus besar. Ada magnetoresistif sebenarnya sama, ya. Kemudian ada efek kuantum misalnya ini boleh. Ada magnetometer berbasis akselerometer bisa, ya. Jadi secara umum perangkat magnetometer ini ditujukan untuk mengukur besar ya skalar dari medan magnet. Tetapi juga magnetometer ini ditujukan untuk juga mengukur vektor dari arah medan magnetnya. Ya, bukan hanya mengukur skalarnya tetapi mengukur vektor dari medan magnet. Oke. Ada pertanyaan kuliah kita sekarang? Ayo. Masih pada hadir kan? Halo? Ada Ya, Pak. Bapak. Oh, nggak ada Pak. suara. Ada pertanyaan? Ya, mangga Neska, silahkan. Oh, Aziza dulu mau nanya. Aziza, sok, silahkan. Belum, Pak. Oh, Suci dulu atau kalau gitu. Ini masih lagi kuliah atau lagi di jalan atau lagi pada? Ada suaranya nih. Tolong nyalain ininya dong sebagai bukti kehadiran. Atau lagi ada kuliah juga? Gung? Enggak ada Pak. Enggak, Bapak. Ada pertanyaan nggak? Tirda matiin aja gambarnya. Nggak tega saya ngelihatnya. Oke, ada pertanyaan nggak kuliah kita? Berkaitan Izin dengan... tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau maksudnya tadi magnometer buat security apa, Pak? Jadi maksudnya adalah kalau misalnya si magnetometer itu disimpan di peralatan misalnya di apa istilahnya di pintu misalnya gitu ya. Nah, ketika si pintu itu terbuka, maka si magnetometer itu akan mengukur medan magnet, perubahan medan magnetnya. Jadi kalau misal perubahan medan magnetnya kecil, maka dianggap sebagai gangguan kecil aja. Tapi kalau perubahan tiba-tiba dan perubahannya besar gitu ya, maka dia itu dianggap ada usaha untuk membuka pintunya. Sehingga nanti itu dianggap sebagai sensor mengetahui keberadaan terbuka atau tertutupnya sebuah perangkat atau tahu. itu. Atau misalnya ada magnet yang disimpan di posisi tertentu dan ketika dibuka pintunya dia langsung terukur tidak ada medan magnet, ya intinya adalah adanya perubahan medan magnet dianggap sebagai sebuah perlakuan terhadap misalnya pintu atau misalnya tempat-tempat yang lain. Atau untuk security misalnya detektor logam. Ya, kalau misalnya kita lewat detektor misalnya di bandara atau di kepolisian atau di tempat-tempat yang perlu keamanan tinggi misalnya, dia akan mendeteksi keberadaan medan magnet. Jadi interaksi antara si sensor dengan logam-logam yang melewati sensor tersebut gitu. Itu kan berarti untuk apa istilahnya security ya, keamanan gitu ya. Oke, itu ya.
Sensor akselerometer Iya, juga Pak. sama, bisa juga untuk keamanan. Jadi misalnya misalnya ada beberapa perangkat yang tidak boleh miring misalnya gitu. Jadi kalau dia mulai miring, maka akan ada perangkat tertentu yang mengubah posisinya gitu, sehingga dia tetap datar. Gitu. Atau kita membeli alat misalnya gitu ya, kita membeli alat dan alatnya tidak boleh apa istilahnya jatuh selama pengiriman gitu ya, tidak boleh jatuh, tidak boleh terbentur. Nah, ada alatnya disimpan di bagian dalam. Nanti sebagai klaim untuk asuransi atau yang lainnya. Tetapi sebenarnya itu lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi magnetometer atau akselerometer untuk eksplorasi sebenarnya. Itu yang rada banyak digunakan di fisika gitu ya. Misalnya untuk robot, untuk robotika, atau untuk eksplorasi minyak, atau eksplorasi geologi yang lain gitu ya. Bahkan di lab kita sebenarnya ada juga perangkat-perangkat untuk mengetahui arkeologi, misalnya untuk mengetahui kedalaman apa yang ada di dalam bumi tanpa harus dibongkar, tanpa harus masuk ke dalam. Jadi kita lewat saja di atas permukaan buminya sambil menyalakan alat, maka kita akan dapat oh di sini ada gua, oh di sini ada aliran air, kemudian juga ada yang lain-lain menggunakan prinsip akselerometer dan magnetometer. Nanti nanti kita akan pelajari lagi misalnya di studi lanjutan di fisika gitu ya, bagaimana menggunakan termometer, menggunakan multimeter untuk mengeksplorasi bawah bumi. Ya. Bahkan sound meter gitu untuk mengukur suara itu banyak akan digunakan di eksplorasi minyak di lepas pantai dan seterusnya. Masih banyak ya, tapi intinya adalah prinsip alatnya kira-kira seperti ini. Jadi ketika ditanya kenapa alat ini tidak berfungsi, nanti kita akan lihat oh jangan-jangan pernya putus gitu, atau jangan-jangan misalnya ada guncangan yang terlalu besar sehingga membuat dia rusak, gitu ya. Itu yang kira-kira bisa Bapak jelaskan hari ini. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ada pertanyaan? Dinda, mangga silahkan. Ini sambil kuliah lagi nggak di tempat lain? Enggak kan ya? Cuma kuliah saya aja kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kamaludin, mangga ada pertanyaan? Bianca? Oke, hari ini berarti minggu pertemuan kelima ya? Iya, benar nggak sih Pak? Pertemuan kelima, atau keenam? Kalau nggak salah keenam. Jadi minggu depan pertemuan ke-7. Nah, setelah pertemuan ke-7 kita akan UTS. Materinya seluruh materi tentang yang telah kita ajari dan tugas-tugas yang lainnya. Oke. Minggu depan kemungkinan kita akan mereview semua tentang alat-alat. Yang belum dijelaskan apa kira-kira? Kalau kemarin sifat listrik udah ya, massa, timbangan udah dijelasin belum? Prinsip kerja timbangan belum ya? Berarti timbangan belum ya? Belum. Timbangan belum. Listrik yang sudah ya, listrik, kemudian alat ukur cahaya, akselerometer, apalagi magnetometer, apalagi meteran udah kan? Pakai tracker itu? Iya, Pak. Udah tracker. Pakai tracker, asumsinya itu meteran. Udah, Pak. Sebenarnya di lab itu ada banyak jenis. Misalnya ini ada jangka sorong, ya. Ini jangka sorong, bentuknya seperti ini. Bentar ya, saya kuliah. Ini jangka sorong untuk mengukur misalnya berapa besar diameter luar. Ini
Berapa besar diameter luar? Cara bacanya adalah yang pertama, kita lihat ujungnya. Berarti ini sekitar 0,8 cm. Kemudian kita lihat ujungnya yang bersatu lagi. Ini adalah 1, berarti 0,81. Atau kita lihat ujung dalamnya. Kita rapatkan. Kita buka lagi. Oke, ini ujung dalamnya. Ujung dalamnya itu berarti yang terdekatnya itu adalah 0,6. Ya, 0,6. Kemudian yang rapatnya lagi mana? Ini sekitar 3. Berarti 0,63 cm. Jadi yang pertama kita lihat ujung yang sebelah sininya berarti 0,6. Terus yang rapatnya lagi di sini adalah bukan 6 di sini. 4. Berarti 0,64. Itu cara baca jangka sorong. Ya. Selain itu juga di beberapa kondisi ada alat untuk mengukur volume. Nah, di lab kita ada yang ukurannya sangat kecil. Ya, ini adalah mikropipet. Jadi dia mengukur sampai kira-kira sekitar 3 mili. Bahkan kita bisa kecilkan lagi. Bisa sampai 0,15 mili atau 2 mili. 0,2 mili. Jadi 1 mili itu itu sekitar 10 tetes. Ya. Maaf, 1 mili itu kira-kira 10 tetes. Maka 0,2 mili itu dia bisa mengukur volume sampai 2 tetes. Ya. Oke. Gitu ya. Mulai dari yang paling sederhana mengukur balok, yang lainnya itu sampai yang ukuran yang terkecil. Gitu. Nah, oke, ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kita tutup perkuliahan kita. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Kemudian doa kafaratul majelis. Ayo, ada yang Subhanakallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.